Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Masagus M. Tibrani, SPD MSI, dan Ibu Nike Anggraini, SPD MSc. Analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer. Judul calon skripsi, identifikasi jenis serta manfaat berbagai tanaman paku epipit yang terdapat di kebun sawit Desa Talang Besar, Kecamatan Ramangdangku, Kabupaten Muara Enim, disusun oleh Cynthia Amelie dengan NIM 0609 128 23025. Strata 1, Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya 2021. Struktur analisis artikel. 1. Calon skripsi. A. Judul, identifikasi morfologi serta manfaat berbagai famili tanaman paku epipit yang terdapat di kawasan Desa Talang Besar, Kecamatan Ramangdangku, Kabupaten Muara Enim. B. Oleh Cynthia Amelie. Identitas artikel. A. Judul 1. Keanekaragaman jenis tumbuhan paku epipit di hutan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Judul artikel kedua, jenis-jenis paku epipit dan pohon inangnya di Tahura, Ronggo, Seorio, Canggar. Judul artikel ketiga, paku epipit dan pohon inangnya di Bukit Penggelengan Tapan dan Lesung Bedugul, Bali. B. Penulis artikel. 1. Indri Lestari Murningsi dan Sri Utami. Penulis artikel 2. Romaidi Maratus S. dan Eko Budi Minarno. Penulis artikel 3 yaitu I. Dewa Putudarma, Weni Setio Lestari, Ari Priyadi, dan Rajib Iriadi. Jurnal C. Jurnal. Artikel 1 yaitu Niche Journal of Tropical Biology, volume 2, nomor 2, tahun 2019. Jurnal artikel kedua yaitu Elhaya, volume 3, nomor 1, September 2012. Jurnal artikel ketiga yaitu Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, volume 15, nomor 1, Juni 2018, halaman 41-50. 3. Isi artikel. Isi artikel 1. A. Topik artikel. Keanekaragaman paku epipit. B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. Nomor 1. Informasi yang dapat dimanfaatkan, tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan salah satu kelompok flora Indonesia dengan keanekaragaman tinggi dan persebaran yang luas. Oleh Eka Kurniawati tahun 2016. Pemanfaatannya, informasi ini memperkuat pernyataan bahwa tumbuhan paku memiliki keanekaragaman yang tinggi. Informasi ini mendukung latar belakang bagian bab 1 disertasi kajian pustaka bab 2. Nomor 2. Informasi yang dimanfaatkan, tumbuhan paku epipit merupakan salah satu komponen penyusun ekosistem hutan yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomis. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan fungsi dari paku epipit sehingga mendukung latar belakang bagian metakognisi di bagian bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu nomor 3, tumbuhan paku epipit hidup menempel pada pohon inang yang banyak dijumpai di hutan dengan kelembaban tinggi. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan habitat atau tempat hidup paku epipit. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada bagian latar belakang bab 1. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. 1. Dalam jurnal disebutkan tumbuhan paku epipit merupakan salah satu komponen penyusun ekosistem hutan yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomis. Apakah fungsi ekonomis ini bisa membantu perekonomian masyarakat ke depannya? Artikel kedua. A. Topik artikel. Paku epipit dan pohon inangnya, serta manfaat dan peran pentingnya. B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. Nomor 1. Informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu manfaat tumbuhan paku epipit. Selain untuk keperluan media pembelajaran yang dapat diteliti dan dipelajari, nilai manfaat tumbuhan paku epipit juga dapat digunakan sebagai tanaman hias, obat-obatan, kerajinan, maupun makanan, seperti paku tanduk rusa atau disebut Platycerium bipursatum
atau paku sarang burung disebut juga Asplenium sp, paku suplir atau Adiantum sp. Tetapi pemanfaatan yang tidak diikuti dengan pembudidayaan merupakan ancaman tumbuhan paku di alam. Pemanfaatannya, informasi ini memperkuat pernyataan bahwa tumbuhan paku memiliki berbagai manfaat yang beragam. Informasi ini mendukung latar belakang bagian bab 1 disertasi dan kajian pustaka bab 2. Nomor 2, informasi yang dapat dimanfaatkan. Keberadaan tumbuhan paku memegang peranan penting dalam komunitas dan struktur hutan hujan tropika dan dalam pertahuran hara ekosistem hutan oleh Sesta Praja dan kawan-kawan tahun 1979. Manfaatannya, informasi ini menunjukkan bahwa pentingnya paku dalam struktur hutan. Maka, informasi ini termasuk ke dalam latar belakang bagian metakognisi di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. Keberadaan tumbuhan paku memegang peranan penting dalam komunitas dan struktur hujan tropika dan dalam perdauran hara ekosistem hutan. Bagaimanakah jika tumbuhan paku punah di hutan? Artikel 3A, topik artikel, yaitu tempat hidup paku epipit serta manfaatnya terutama pada akarnya. B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. Nomor 1, informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu paku epipit merupakan tumbuhan paku yang tumbuh menempel pada pohon inang atau poropet disebut juga bebatuan. Pemanfaatannya, informasi ini menyatakan mengenai tempat hidup paku epipit. Informasi ini mendukung latar belakang bagian bab 1 disertasi dan kajian pustaka bab 2. Nomor 2, informasi yang dapat dimanfaatkan. Reservoir paku epipit dapat menunjang mikroba penambah nitrogen bebas dari udara sekaligus sebagai penambah agregat tanah sehingga dapat memelihara kesuburan tanah serta bagian pendukung ekosistem hutan dalam penyimpanan cadangan karbon oleh Purnomo 2017 Siregar et al. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan manfaat dari reservoir paku bagian tanah. Maka informasi ini latar belakang bagian metakognisi di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan ataupun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. Tumbuhan paku hidupnya menempel di hutan dan batu. Apakah tumbuhan paku bisa hidup di tempat selain pohon dan bebatuan? Dan bagaimanakah tanaman paku bisa hidup dengan sendirinya tanpa inang? D. Bibliografi artikel 1 oleh Indri Lestria, Murningsih dan Sri Utami tahun 2019, Nice Journal of Tropical Biology, volume 2 nomor 2. Artikel kedua yaitu Romaidi, Malathus S. dan Eko Budiminar tahun 2012, El Haya, volume 3 nomor 1 tahun September 2012. Artikel ketiga yaitu oleh I. Dewa Putu Dharma, Weni Setio Lestari, Arif Priyadi dan Rajib Iryadi tahun 2018. Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, volume 15 nomor 1 Juni 2018. Baiklah, itulah sekian penjelasan mengenai analisa artikel yang saya dapatkan. Terima kasih.